Mungkin kamu merasa terjebak dalam siklus yang sama, menghadapi masalah yang sama berulang kali, atau mungkin kamu merasa bingung tentang siapa dirimu sebenarnya dan kemana arah hidupmu. Kadang-kadang kita begitu sibuk menjalani rutinitas sehari-hari hingga lupa untuk berhenti sejenak dan merenungkan semua yang telah kita lalui. Introspeksi diri bukan hanya sekedar alat untuk memperbaiki kesalahan, tapi juga kunci untuk memahami diri kita dengan lebih dalam dan menemukan kebahagiaan sejati. Mari kita eksplorasi sama-sama. Introspeksi diri mulai dari apa itu, mengapa itu penting, dan bagaimana cara melakukannya. Kita akan mengupas juga manfaatnya bagi kesehatan mental dan bagaimana hal ini bisa berpengaruh positif pada kehidupan sehari-hari kita. Yuk kita mulai. Mulai dari yang pertama, apa itu introspeksi diri? Introspeksi diri adalah proses melibatkan pemikiran kritis dan refleksi terhadap pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Bayangkan ini seperti melihat ke dalam atau bercermin yang tidak hanya menunjukkan wajah kita, tapi juga merenungkan tindakan, keputusan, dan bagaimana semua itu mempengaruhi hidup kita. Proses ini sangat penting untuk menemukan dan memahami diri sendiri secara lebih dalam. Kita lebih mudah menyalahkan orang lain atau keadaan ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Namun, introspeksi mengajarkan kita untuk melihat diri sendiri dan mempertimbangkan kontribusi kita dalam situasi tersebut. Melalui introspeksi, kita belajar untuk bertanggung jawab atas tindakan kita. Kita mulai menyadari pola-pola tertentu dalam hidup yang mungkin perlu dirubah. Misalnya, jika kita sering mengalami konflik dengan teman atau kolega, introspeksi bisa membantu kita memahami apakah ada perilaku tertentu dari diri kita yang memicu konflik tersebut. Manfaat introspeksi diri. Mari kita lihat beberapa manfaat nyata dari introspeksi diri, terutama bagi kesehatan mental. Mengurangi kecemasan. Dengan identifikasi kesalahan yang kita buat, kita dapat mengambil langkah untuk meminta maaf dan memperbaiki hubungan. Menghadapi dan menyelesaikan masalah bisa memberikan rasa lega yang besar. Meningkatkan kepuasan diri. Mengakui kesalahan dan memperbaikinya bukan hanya tentang menyelesaikan masalah, tapi juga tentang menghargai diri sendiri. Ketika kita sadar bahwa kita dapat berbuat lebih baik, kita mulai merasa lebih bangga pada diri kita sendiri. Proses ini memperkuat rasa percaya diri dan meningkatkan motivasi untuk terus berkembang. Menjadi versi terbaik, introspeksi membantu kita untuk tidak terjebak dalam perasaan cemas yang mengganggu. Saat kita bisa menyelesaikan masalah dan merenungkan tindakan kita, kita lebih mampu bergerak maju dengan kepercayaan diri. Proses ini juga membantu kita untuk lebih terbuka terhadap kritik dan saran dari orang lain yang bisa mempercepat pertumbuhan pribadi. Lebih percaya diri. Memahami diri sendiri adalah kunci untuk meningkatkan rasa percaya diri. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan kita, kita dapat memaksimalkan potensi diri dan menghadapi tantangan dengan lebih berani. Jika kita tahu bahwa kita sebenarnya memiliki kemampuan berbicara di depan umum, kita bisa mencari kesempatan untuk berlatih dan mengembangkan keterampilan tersebut. Memperluas koneksi. Ketika kita berempati dan memahami orang lain, kita dapat memperluas jaringan sosial kita. Hubungan yang kuat dengan orang lain seringkali terbentuk dari kemampuan kita untuk memahami perspektif dan perasaan mereka. Ini tidak hanya membuat kita lebih disukai, tapi juga membantu kita dalam mencapai tujuan pribadi dan profesional. Waktu yang tepat untuk introspeksi diri. Introspeksi tidak dilakukan hanya saat kita merasa bersalah atau tertekan. Kita bisa melakukannya kapan aja, terutama ketika kita merasa cemas, bingung, atau bahkan saat merasa bahagia. Misal, jika kita baru saja meraih pencapaian besar, introspeksi bisa membantu kita memahami dampak dari pencapaian tersebut, baik terhadap diri kita sendiri maupun orang lain di sekitar kita. Dengan cara ini, kita bisa memanfaatkan setiap momen dalam hidup untuk belajar dan tumbuh. Cara introspeksi diri yang tepat. Berikut adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan
lakukan untuk melakukan introspeksi diri secara efektif? Tanya diri sendiri. Buatlah daftar pertanyaan untuk diri sendiri. Pertanyaan ini bisa mencakup apa saja yang kita inginkan, apa yang kurang kita sukai, atau apa harapan kita untuk masa depan. Contoh pertanyaan yang bisa diajukan adalah, apa sih yang buat kita bahagia? Apa yang buat kita merasa nggak puas? Apa yang ingin kita capai dalam 5 tahun ke depan? Siapa orang-orang yang memberikan pengaruh positif dalam hidup ini? Lalu buat jawaban sederhananya. Saat menjawab pertanyaan tersebut, cobalah untuk menjawab dengan jujur dan sederhana. Tulis jawabannya dalam jurnal atau catatan. Ini adalah langkah pertama untuk memahami diri sendiri lebih baik dan menemukan pola pikir yang perlu dirubah. Jangan takut untuk ekspresikan perasaan, baik itu positif maupun negatif. Ini adalah ruang pribadi untuk refleksi. Lalu menurunkan ego. Jika kita menghadapi konflik, coba turunkan ego. Ambil napas dalam-dalam, tenangkan pikiran, dan tanyakan pada diri kita sendiri, apakah sebenarnya aku juga memiliki kesalahan yang sama dalam situasi ini? Merendahkan ego memungkinkan kita untuk lebih objektif dalam menilai situasi. Sesuaikan metode, temukan cara yang paling cocok untuk kita dalam melakukan introspeksi. Beberapa orang mungkin lebih suka olahraga atau meditasi, sementara yang lain mungkin lebih suka menulis jurnal atau membaca buku. Apapun metode yang kita pilih, pastikan itu memberikan ruang untuk refleksi dan pengembangan diri. Jadwalkan secara rutin. Tetapkan waktu khusus untuk introspeksi. Luangkan 10-20 menit setiap minggu untuk merenungkan pengalaman dan perasaan. Jadwalkan waktu ini seperti janji penting agar kita tidak melewatkannya. Mengatasi tantangan dalam introspeksi diri. Introspeksi diri bisa menjadi proses yang sulit. Terkadang kita mungkin merasa tidak nyaman dengan apa yang kita temukan saat merenungkan diri kita. Berikut adalah beberapa cara untuk mengatasi tantangan tersebut. Berlatih keterbukaan. Berlatihlah untuk menerima segala sesuatu tentang diri sendiri, termasuk kekurangan dan kesalahan kita. Ingat bahwa tidak ada orang yang sempurna dan semua orang memiliki kelemahan. Keterbukaan terhadap diri sendiri adalah langkah pertama untuk tumbuh dan berkembang. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman introspeksi dengan teman atau keluarga. Mereka bisa memberikan perspektif yang berbeda dan membantu kita melihat sisi-sisi yang mungkin terlewatkan. Kadang berbicara dengan orang lain dapat memberikan wawasan yang berharga dan membantu kita memahami diri dengan lebih baik. Luangkan waktu, jangan terburu-buru dalam proses introspeksi. Biarkan diri kita untuk merenungkan tanpa tekanan. Proses ini tidak akan terjadi dalam semalam. Jadi berikan waktu untuk menemukan jawaban dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang diri sendiri. Sebagai penutup, introspeksi diri adalah alat yang sangat kuat untuk pertumbuhan pribadi dan peningkatan kesehatan mental. Ini memberikan kita kesempatan untuk memahami diri sendiri dengan lebih baik, menemukan kekuatan dan kelemahan, serta meningkatkan hubungan dengan orang lain. Jadi ambil waktu sejenak hari ini untuk merenungkan diri sendiri dan lihat betapa banyak yang bisa kita pelajari tentang diri kita sendiri. Terima kasih telah menonton video ini di Innerboost. Jika kamu mendapatkan manfaat dari konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Innerboost. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.